Asmara Gen Z episode 298. Cat ketemuan sama Matthew, tapi di sini sikap Matthew ke Cat itu nggak kayak biasanya. Dia manggil aku kamu ke Cat. Kan biasanya nggak gitu, auranya juga beda banget si Matthew hari ini. Dan lagi, Matthew minta dianterin Cat ke suatu tempat gitu, bahkan dia mau bawain tas Cat. Sini tasnya aku yang bawain. Tapi Cat nolak, dia bisa bawa sendiri. Sebelum pergi mereka ketemu Ken sama Yuka dan Al. Di situ akhirnya Matthew tahu kalau yang ngasih nomor Matthew itu Ken. Ken penasaran kenapa Matthew bisa datang ke tempat yang sederhana seperti itu. Istirahat dimulai, Akila langsung nyamperin Jaya sama Raisa ke kelas IPA. Tapi di sana dia yang lihat Cantika ngeliatin Harry terus, agak sebel gitu. Otaknya berisik banget. Chan, lo ngapain sih liatin Harry segitunya? Gue kan udah klaim Harry duluan. Lagian pasangan yang valid itu pasangan yang ada chemistry-nya dan punya backstory yang indah. Akhirnya, Akila mutusin buat pergi. Dan dia ngulangin lagi nyapa mereka. Kenapa diulang gitu di sini? Lucu banget sih Akila ini. Akila minta izin ke Fatmo kalau dia mau ambil Raisa sama Jaya dulu. Mereka ngizinin, bahkan Fatah mau ngebawain mereka makanan. Tapi karena Akila bilang jangan nguping pembicaraan mereka, alhasil ibu kantin yang bawain mereka makanan. Akila bakal mulai misi penyelidikan mengenai tulisan BFF dengan bantuan Raisa dan Jaya. Untuk cari tahu ini caranya bakal sama kayak penyelidikan unknown. Raisa yang gak tahu masalah unknown akhirnya diceritain Akila. Oke, karena kita udah gabung geng jadi gue kasih tahu semuanya. Kalau karena gabung geng Akila bisa cerita semua, kenapa ke Harry enggak? Akila bilang itu beda apanya kata Jaya. Karena ini ada cinta dalam geng. Terus Akila nunjukin foto Fatzar yang lagi pelukan. Dan Jaya minta Akila buat hapus foto itu. Tapi Akila nggak mau. Alhasil mereka kejar-kejaran. Kakak pertama, Raisa, hanya bisa lihat tingkah kedua adiknya itu. Tapi akhirnya di stop juga sama Raisa karena mau sampai kapan mereka kayak gitu. Sedangkan istirahat waktunya nggak lama. Akhirnya mereka mulai misinya dan kalau Jaya masih ngebantah kemauan Akila, fotonya bakal disebar biar semua anak Tirta tahu. Dan ya, Jaya nggak bisa apa-apa selain menuruti kemauan si bungsu. Harry ngajak Vio ngobrol buat nasehatin dia kalau semua orang berhak jadi dirinya sendiri, termasuk William. Dan di sini Vio paham, Vio nggak akan lagi neken William dan dia juga bakal ngebantu geng IC kalau ada misi, tapi itu kalau nggak melenceng sama prinsipnya. Akhirnya, Wilfie pun baikan. Misinya dimulai dengan Akila, Raisa, dan Jaya minta saran buat acara party nanti malam. Anak 9 ilmu pengen acaranya kayak gimana dan mereka bisa tulis keinginan mereka di kertas yang udah disiapin Akila, Jaya, sama Raisa. Daniel telepon dia nanyain perkembangan soal Zara yang cari Excel. Tapi dia nggak bisa ngasih kabar apapun karena Zara juga belum pulang sekolah dan dia juga takut mengenai perjodohan Roxel karena keluarga Caserius semuanya orang jahat. Tapi di sini, Daniel bilang kalau nggak semua Caserius itu jahat. Cuma satu yang jahat, yaitu Omik. Omik alias Oma Dominic yang memecah belah keluarga Alferic dan Caserius. Matthew udah sampai ke tempat yang dia tuju yaitu kuburan. Tempat yang ngebuat dia bisa tenang karena dia lagi capek banget sekarang. Tapi Cat nggak tahu, Matthew beneran lelah atau cuma akal-akalan dia buat ngejebak Cat. Matthew berhenti di sebuah makam, dia bilang ke Cat kalau itu papahnya, Lucas Caserius. Kata Oma, Papa adalah pengkhianat, tapi kenyataannya Papa diam hanya untuk bertahan dan aku gagal ngebuat Papa bertahan. Andaikan Papa masih ada, karena dia yang paling mengerti. Kalau dilihat-lihat tempat makam ini mirip kayak tempat makam ortu Tante Slay. Pas Tante Slay flashback itu,
Apa ini cuman kebetulan atau ada plot twist kalau Tante Slay masih ada hubungannya sama Kasarius? Karena kalau hubungannya sama Alferic udah nggak mungkin, karena anggota keluarganya kan udah fix ya. Tapi kalau Kasarius, kita belum tahu sepenuhnya. Kita juga belum tahu marga Tante Slay itu apa. Apa emang Kalista atau bukan? Atau Kalista cuma nama dari Leon buat kedua putrinya, tapi sebenarnya marganya bukan itu. Apa mungkin Omik kakak beradik sama ortunya Tante Slay? Kalau itu benar, berarti Aquila Kasarius. Setelah itu Aquila, Raisa, dan Jaya ngamatin tulisan anak 9 ilmu satu persatu. Dan di situ aku lihat Cantika minta saat party lampunya dimatiin, sedangkan Vania minta pakai topeng. Jangan-jangan Cantika maunya botase Aquila lagi. Oh, no. Kalau itu terjadi, semoga aja Harry bisa tahu kalau itu bukan Aquila. Kalau nggak tahu kebangetan karena tingginya aja udah beda. Tapi pasti Harry bakalan ngenalin Aquila sih. Masa nggak tahu? Kan itu gadis kecilnya. Masa iya Harry nggak ngenalin gadis kecilnya? Tapi semoga aja nggak ada lagi yang namanya sabotase. Jujur udah muak banget aku. Di sini mereka nemuin tulisan Cantika, Vio, sama Jevan itu mirip. Jadi mereka butuh orang yang bisa menganalisis tulisan. Alhasil mereka minta bantuan ke pakarnya yaitu Vio. Semoga aja setelah Vio tahu itu tulisan Cantika dia ngomong ya. Jangan kayak kasus headbook kemarin. Dia maklumin gara-gara Cantika bestinya punya penyakit. Biar semuanya clear gitu. Gak berlarut-larut masalah sabotase aja lama banget kebongkarnya. Please Vio, kamu harus jujur ya. Jadi mantu yang baik buat warga Namaste. Meski itu bestie kamu sendiri, please Vio. Jangan dimaklumin terus ya Vio ya. Biar Cantika juga tobat. Oke, itulah akhir dari episode kali ini. Thank you yang udah mau dengerin aku dari awal sampai akhir. Thank you, and love you all.